membangun citra dan karakter melalui logo. Elemen logo. Sekarang setelah kita mengetahui apa fungsi yang bisa dilakukan sebuah logo, mari kita lihat dari apa mereka terbuat. Meskipun tidak ada jawaban pasti dari beragam literatur, kita dapat memecah sejumlah elemen desain logo yang umumnya ada. Elemen-elemen itu adalah tipografi. Sebuah logo biasanya akan mengandung beberapa jenis elemen tipografi. Ini dapat berkisar dari huruf tunggal dalam gaya monogram hingga singkatan atau judul lengkap sebuah bisnis. Gambar. Terkadang, tipografi disertai simbol atau ikon. Kadang, terdiri dari elemen-elemen geometris abstrak. Dan dalam beberapa kasus, logo juga mencakup elemen-elemen dekoratif seperti garis atau tanda baca visual, seperti garis putus-putus atau bintang-bintang kecil yang tidak selalu menciptakan gambar tunggal yang spesifik. Warna. Selain bentuk atau gambar, warna juga penting. Logo dapat berwarna hitam putih, monokromatik, atau berwarna-warni, atau komplementer. Artinya, warna-warna berlawanan atau tabrakan. Konteks. Dalam beberapa kasus, sebuah logo juga dapat didefinisikan oleh konteks di mana ia akan digunakan. Dengan demikian, penting untuk memikirkan kapan dan di mana logo kita ingin digunakan. Biasanya, kita melihat logo secara online, di toko, di kartu bisnis, dalam iklan, dan cetakan. Tetapi bisa saja bisnis kita memiliki kebutuhan khusus. Misalnya, dalam desainnya ada lingkaran sehingga cocok untuk alas minuman. Jenis-jenis logo. Kita sudah memahami fungsi dan elemen logo. Tetapi, tahukah Anda bahwa meskipun semuanya merupakan kombinasi tipografi dan gambar, setiap jenis logo memberikan perasaan yang berbeda untuk setiap merek? Ini terjadi karena perpaduan elemen dalam logo akan menghasilkan logo jenis tertentu. Di sini, setidaknya ada 6 jenis logo yang mesti kita pahami, yakni 1. Monogram atau lettermark logos. 2. Wordmark logos. 3. Pictorial mark logos. 4. Logo abstrak. 5. Logo maskot. 6. The combination mark. Logo monogram atau lettermark adalah logo yang terdiri dari huruf, biasanya inisial merek. Contohnya kalau kita melihat logo IBM, HBO, CNN, HP. Apa yang kita perhatikan? Mereka adalah singkatan dari beberapa bisnis terkenal dengan nama yang agak panjang. Dengan 2 atau 3 kata untuk diingat, mereka masing-masing beralih untuk menggunakan inisialnya untuk tujuan identifikasi merek. Jadi sangat masuk akal bagi mereka untuk menggunakan monogram. Terkadang disebut logo lettermark untuk mewakili perusahaannya. Logo lettermark adalah logo berbasis tipografi yang terdiri dari beberapa huruf, biasanya inisial perusahaan. Logo lettermark memang sederhana, namun dengan hanya menggunakan beberapa huruf, logo lettermark sangat efektif dalam menyederhanakan merek perusahaan jika mereka memiliki nama yang panjang. 2. Wordmarks atau logo type. Sama seperti lettermark, wordmark atau logo type adalah logo berbasis huruf yang hanya berfokus pada nama perusahaan. Contohnya adalah Visa dan Coca-Cola. Tipe logo ini sangat efektif ketika nama perusahaan singkat dan mudah diingat. Contoh lain, Google. Logo dari nama yang mudah diingat ketika dikombinasikan dengan tipografi yang kuat akan membantu menciptakan pengenalan merek yang kuat. Seperti halnya logo lettermark, dalam jenis wordmark, elemen tipografi sangat penting. Karena fokusnya adalah pada nama perusahaan, maka kita harus memilih jenis huruf atau membuat jenis huruf yang menangkap esensi dari perusahaan yang kita lakukan. Contohnya, label fashion cenderung menggunakan jenis huruf yang bersih dan elegan yang terasa mewah. Sementara lembaga hukum atau pemerintah biasanya selalu memilih teks tradisional dan berat yang memberi kesan keamanan. Pictorial mark atau simbol logo. Pictorial mark, kadang-kadang disebut tanda merek atau simbol logo, adalah logo berbasis ikon atau grafis. Contohnya, logo Apple Chalk milik Apple atau burung Twitter. Logo perusahaan-perusahaan ini sangat khas dan merek mereka sudah mapan, sehingga tanda tersebut dengan sendirinya mudah dikenali. Jenis logo ini bisa sulit digunakan oleh perusahaan baru atau yang belum memiliki pengenalan merek yang kuat.
Hal terpenting yang harus dipertimbangkan saat memutuskan menggunakan jenis logo ini adalah gambar apa yang akan dipilih. Ini adalah sesuatu yang akan melekat pada perusahaan kita sepanjang eksistensinya. Kita perlu memikirkan implikasi lebih luas dari gambar yang dipilih. Abstract logo mark. Abstract mark adalah jenis khusus dari logo gambar. Alih-alih menjadi gambar yang dikenali seperti apel atau burung, ini adalah bentuk geometris abstrak yang mewakili bisnis Anda. Beberapa contoh terkenal termasuk lingkaran terbagi Pepsi, logo bintang BP, dan bunga Adidas. Seperti semua simbol logo, tanda abstrak sangat efektif karena mengkompres merek menjadi satu gambar. Logo abstrak memungkinkan kita membuat sesuatu yang benar-benar unik untuk mewakili merek, mengkomunikasikan kreativitas dan fleksibilitas merek. Maskot. Logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter yang diilustrasikan. Seringkali berwarna-warni, terkadang berkarikatur, dan hampir selalu tampil menyenangkan. Logo maskot adalah cara yang bagus untuk membuat juru bicara untuk merek kita. Yang patut digarisbawahi, maskot hanyalah karakter yang diilustrasikan yang mewakili perusahaan kita. Contoh logo maskot yang ngetop adalah Colonel KFC, Mr. Peanut Plankton, juga Kool-Aid Man. The Combination Mark. The Combination Mark adalah logo yang terdiri dari word mark atau letter mark yang digabungkan dengan tanda gambar, tanda abstrak, atau maskot. Gambar serta teks dapat disusun berdampingan, ditumpuk satu sama lain, atau digabungkan bersama untuk menciptakan gambar. Combination mark adalah pilihan yang serbaguna karena teks dan icon atau maskot bekerja sama untuk memperkuat merek kita. Contoh logo combination mark yang terkenal diantaranya adalah Lacoste, Doritos, serta Burger King.